Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soneta Badia dengan NIM 2202010052 akan menjelaskan tentang metode perlindungan pantai dengan menggunakan konsep hybrid engineering pada mata kuliah Dinamika Pesisir dan Pantai. Selanjutnya, materi ini dilatar belakangi oleh Indonesia adalah negara yang memiliki daerah pantai yang panjang, sekitar 81.000 kilometer dan berada pada urutan kedua di dunia setelah Kanada. Permasalahan yang sering terjadi pada daerah pantai yaitu naiknya permukaan air laut yang mengakibatkan garis pantai bergerak mundur dan terjadi pengikisan pantai dan hilangnya infrastruktur serta pemukiman yang diakibatkan oleh aktivitas gelombang laut yang ekstrim dan dapat menyebabkan erosi dan abrasi pada pesisir pantai. Di antaranya dapat dilakukan menggunakan rekayasa ekonomis yang dinamakan hybrid engineering. Apa sih hybrid engineering itu? Rekayasa hybrid atau hybrid engineering dalam hal ini teknik rekayasa digabungkan dengan proses yang ada di alam dan sumber daya yang tersedia, menghasilkan solusi dinamis yang mampu beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Pendekatan rekayasa hybrid dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan ekosistem. Konsep hybrid engineering dapat dilakukan dengan membuat perlindungan pantai buatan sebagai pengganti fungsi hutan bakau, misalnya pemasangan groin. Konstruksi groin selama ini dengan menggunakan struktur keras, hard engineering, atau struktur lunak, soft engineering. Konsep permeable breakwater dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar pantai dengan menggunakan bahan berupa ranting atau dahan dari mangrove yang dipotong serta disusun membentuk suatu breakwater. Selain menggunakan material ranting atau dahan mangrove, dapat juga digunakan material seperti bambu yang merupakan tanaman industri yang dapat dibudidayakan sehingga jumlahnya cukup banyak jika diterapkan di daerah pesisir pantai. Konsep seawall hybrid. Pada bagian depan atau atas seawall, lapisan pasir dan vegetasi berfungsi untuk menyerap sebagian energi gelombang. Tanaman yang tumbuh di atas atau di sekitar seawall memperkuat struktur dan membantu meredam suara serta mengurangi efek overrun gelombang. Prinsip kerja. Prinsip utama dalam struktur hybrid engineering adalah bangunan pantai yang memiliki cara kerja terinspirasi dari alam, yaitu bentuk akar mangrove. Sehingga komponen struktur hybrid engineering pada dasarnya hanya terdiri dari dua bagian, yakni komponen bambu pancang dan ranting pengisi di antara dua pagar bambu. Bangunan pantai ini berfungsi untuk merangkap sedimen yang terbawa ke daratan oleh air pasang pada saat terjadi proses surut air laut dan menahan sedimen tersebut agar tidak kembali lagi ke laut pada saat terjadi air surut. Prinsip kerja permeable breakwater. Sebagian energi gelombang dipantulkan kembali atau refleksi. Sebagian melewati celah dengan energi yang berkurang atau transmisi. Gesekan internal di antara material dapat menyerap sebagian energi. Prinsip kerja seawall hybrid. Gelombang laut pertama kali menghantam seawall. Seawall menghalangi sebagian besar energi gelombang dan memantulkan sebagian energi kembali ke laut. Tanaman dan buffer zone menyerap gelombang yang tersisa. Meredam energi lebih lanjut dengan adanya tanaman dan struktur keras, erosi pada pantai bisa dikendalikan lebih baik. Jenis hybrid engineering, yaitu ada permeable breakwater. Permeable breakwater adalah jenis struktur pemecah gelombang yang tidak sepenuhnya solid atau tertutup, tetapi memiliki celah atau pori yang memungkinkan sebagian air dan energi gelombang untuk melewati struktur tersebut. Jenis hybrid engineering yang kedua yaitu seawall hybrid. Seawall hybrid adalah struktur perlindungan pantai yang menggabungkan seawall atau dinding laut dengan vegetasi, pasir, atau ekosistem pesisir lainnya untuk menciptakan sistem perlindungan pantai yang lebih adaptif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu kelebihan hybrid engineering. Yang pertama, efektif menahan resiko bencana, mampu untuk menghadapi abrasi, banjir rob, dan gelombang besar secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, ramah lingkungan, mengurangi kerusakan habitat laut yang biasanya ditimbulkan oleh struktur beton konvensional. Selanjutnya ada lebih tahan jangka panjang, tanaman atau zona alami dapat berkembang seiring waktu, memperkuat sistem secara alami. Selanjutnya meningkatkan
estetika dan fungsional, menyediakan ruang hijau dan kawasan wisata di sepanjang pantai. Selanjutnya, adaptif terhadap perubahan iklim, dapat menyesuaikan dengan kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, dan perubahan pola gelombang. Yang terakhir, mendukung biodiversitas, memberi habitat bagi biota laut, burung, dan tumbuhan pesisir. Kekurangan hybrid engineering yaitu kompleksitas sistem meningkat. Integrasi berbagai teknologi bisa membuat sistem menjadi rumit, sehingga lebih sulit dalam perancangan, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya, kebutuhan sumber daya manusia multitalenta. Diperlukan insinyur yang memiliki pengetahuan lintas disiplin. Ini bisa menjadi kendala karena tidak semua orang memiliki keahlian menyeluruh. Selanjutnya, koordinasi tim lebih sulit. Tim dari berbagai latar belakang teknik harus bekerja sama, yang bisa menimbulkan miskomunikasi atau perbedaan pendekatan. Selanjutnya, biaya awal tinggi. Karena memerlukan peralatan, pelatihan, dan integrasi teknologi yang kompleks, biaya pengembangan awal biasa lebih besar. Yang terakhir, resiko integrasi teknologi. Tidak semua teknologi dari disiplin berbeda dapat dengan mudah diintegrasikan. Bisa timbul masalah interoperabilitas. Selanjutnya, kesimpulan. Hybrid engineering memberikan solusi yang lebih inovatif dan efisien dengan menggabungkan keunggulan dari berbagai bahan buatan dan alami. Metode ini memungkinkan pengembangan sistem yang lebih canggih dan multifungsi, namun juga membawa tantangan seperti peningkatan kompleksitas, kebutuhan akan tenaga ahli lintas bidang, serta biaya dan resiko integrasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penerapan hybrid engineering harus direncanakan secara matang untuk memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan kendalanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.